Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Gus Andre, CEO PT Sugi Futures. Halo Pak Andre. Halo. Ya, Pak Andre, ini seperti apa pergerakan perdagangan komoditas di awal pekan ini, Pak Andre? Baik, Mbak Elisa. Ini kalau kita pantau dari data yang sudah masuk sampai dengan sore ini, beberapa komoditi memang masih baru menunjukkan pergerakan itu paling banyak di komoditi olein kita ya. Olein hari ini 3.440 lot, sementara untuk kopi Arabica itu masih 528 lot, turun dari hari Jumat kemarin. Sementara kalau untuk gold itu sudah 2.654 lot, tetapi kalau kita lihat ini masih awal minggu, kemungkinan besar akan terus berlanjut. Nah, kita berharap komoditi-komoditi lokal kita ini juga bisa ikut serta seperti olein dan kopi, Mbak. Oke, nah ini kalau kita lihat kemarin kan emas masih menjadi perhatian atau mencuri perhatian banyak pasar atau investor terkait dengan ini. Nah, Anda melihat peluang dari demand emas sendiri untuk saat ini seperti apa? Baik, kalau untuk emas sepertinya memang permintaan belum surut dikarenakan kondisi safe haven ini menjadi pilihan pasar masih. Kalau kita lihat Japanese yen juga menguat, terus juga emas ini terus stabil perlahan tetapi naik gitu. Nah, peluangnya masih tetap menguat ya, kedepannya juga masih menguat, Mbak. Oke, peluangnya masih cukup kuat dan ini kalau kita lihat juga ini masih menjadi pilihan ya, tadi Anda katakan untuk safe haven. Tapi tadi di awal juga terkait dengan olein, Anda katakan seperti itu di perdagangan komoditas awal pekan ini. Nah, Anda melihat untuk olein sendiri peluangnya seperti apa? Baik, dengan mulai dibukanya aktivitas normal, kita berharap olein ini perlahan akan menguat kembali dikarenakan permintaan lokal juga meningkat. Walaupun memang di India yang merupakan ekspor terbesar untuk CPO itu sedang terjadi gesekan dengan China. Nah, kita berharap besar konsumsi dari lokal kita yang mendongkrak permintaan terhadap olein ini, Mbak. Oke. Nah, jadi peluangnya kemungkinan ke depannya masih tetap besar untuk olein perlahan-lahan menguat. Oke, kalau harganya sendiri Anda melihat apakah masih akan cenderung naik atau kemungkinan turun? Kalau kita lihat dari harga hari Jumat kemarin sudah mulai naik. Ini dikarenakan juga permintaan juga meningkat, mengakibatkan pasar yakin bahwasannya ini akan terus menguat. Seperti itu. Oke. Nah Anda melihat bahwa dari pergerakan perdagangan komoditas di awal pekan ini, sentimen apa yang memang harus dipantau oleh pelaku pasar pekan ini? Baik, kalau untuk safe haven kita masih lebih cenderung orientasinya ke emas, karena yen sendiri juga penguatannya relatif sedikit, jadi lebih emas masih menjadi pilihan utama untuk safe haven. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke. Ini kalau kita lihat kan investor diperkirakan akan memburu USD atau dolar atau bisa dikatakan currency investasi lainnya lah. Nah, ini seperti apa sih Anda melihatnya indikasi dan juga efeknya terhadap emas sendiri? Baik, kalau kita lihat akhir pekan lalu memang beberapa currency itu sudah menunjukkan ada sedikit penguatan dikarenakan aktivitas untuk realnya juga sudah mulai diberlakukan juga. Tetapi kalau kita lihat awal minggu ini, yang menguat relatif malah dolar dan juga safe haven lain seperti emas dan yen. Nah, jadi kalau kita bandingkan di antara currency dibandingkan emas, sepertinya pasar masih lebih memilih emas. Oh, oke. Seperti itu. Oke. Nah, memang ada harapan currency lain juga ikut menguat supaya perekonomian dunia ini kembali lagi normal, karena
ini menuju resesi sepertinya, Mbak. Anda melihat Seperti tren itu. harga emas sendiri akan seperti apa sih, Pak Andre? Untuk Kalau besok kita- berapa? Untuk besok. Kalau untuk besok berapa, Pak? Untuk minggu ini masih tetap menguat ya. Kalau kita lihat resisten masih tetap menuju ke coba ke harga sejarah yang pernah terjadi tahun 2011. Oke. New high terus itu yang terjadi setiap minggu kalau untuk emas. Memang tidak terlalu signifikan, tetapi penguatan itu berlanjut terus. Nah ini yang menunjukkan tren naiknya itu sangat kuat sekali. Begitu. Oke, jadi kalau kita lihat trennya emas ini masih akan terus naik juga berarti ya harganya ya? Betul, betul Mbak, betul. Oke, nah ini bagaimana juga dengan kopi dan kakao? Kemarin sempat lumayan naik permintaannya terkait dengan dua komoditas ini. Baik, kalau untuk kakao kita mengapresiasi langkah daripada Kementerian Perdagangan yang memotong PPN sampai ke 0%. Nah ini mudah-mudahan dengan ini diberlakukan, pasar juga akan lebih agresif untuk kakao kita. Nah untuk kopi, hari ini memang ada penguatan sedikit untuk harga kopi Arabica kita. Nah kita berharap ini terus naik dikarenakan memang aktivitas normal atau fisiknya sudah mulai berjalan perlahan-lahan membaik sih Kak. Jadi masih sangat optimis untuk dua komoditas kita ini. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Andre telah bergabung bersama kami, pemirsa. Terima kasih, Mbak. Gus Andre, CEO PT Sugi Futures.